Setelah keruntuhan Kekaisaran Rusia dan berdirinya Uni Soviet di era Perang Dunia Pertama, Ukraina tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Semenjak Perang Dunia Pertama selesai dan serangkaian perang saudara yang brutal itu terjadi, Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun, di sisi lain, nasionalis Ukraina yang sebelumnya sudah mulai tumbuh berjuang lewat gerakan bawah tanah. Nah, potensi konflik antara Rusia dan Ukraina paling tidak bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalnya, pengaruh geopolitik sengketa Crimea atau perebutan pengaruh di perairan Laut Hitam, sampai keberadaan jalur pipa gas milik Rusia. Jadi, sebenarnya bagaimana sih latar belakang konflik antara Rusia dan Ukraina bisa terjadi? Ukraina, yang punya luas wilayah 600.000-3.500 km persegi ini, sering digambarkan sebagai negeri dengan dua sisi. Karena posisinya ini, Ukraina seringkali masuk dalam tarik-menarik kepentingan. Wilayah bagian barat Ukraina adalah pro-Eropa, dan wilayah bagian timur Ukraina adalah pro-Rusia. Nah, perbedaan latar belakang dalam dua kutub besar ini juga terbawa dalam situasi politik. Kondisi geopolitik ikut mempengaruhi dinamika politik Ukraina, termasuk dalam pemilihan presiden dan kebijakan strategis. Salah satu contoh kasus ini muncul pada tahun 2013. Ukraina dan Rusia berseteru setelah Presiden Ukraina Viktor Yanukovych batal menandatangani perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Kebijakan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia ini menuai protes dari pihak oposisi. Demonstrasi pro-Uni Eropa mulai menghangat sejak November 2013 yang menolak kebijakan Yanukovych yang lebih memilih meneruskan hubungan dagang dengan Rusia. Nah, sejak 2013 ini juga ketegangan antara Ukraina sama Rusia makin membara. Waktu itu, Ukraina berupaya menggulingkan kepemimpinan Viktor Yanukovych dan militer Rusia yang mulai masuk ke wilayah Ukraina. Rusia sebenarnya juga punya ambisi besar untuk membangun apa yang disebut sebagai Uni Eurasia untuk mengimbangi kekuatan Uni Eropa. Maka dari itu, Rusia terus berupaya menarik Ukraina dengan menawarkan perjanjian dagang kepada pemerintahannya Yanukovych, yaitu menjanjikan talangan utang sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat serta memberikan diskon harga gas alam untuk Ukraina. Di Februari 2014, Parlemen Ukraina berhasil melengsarkan Viktor Yanukovych dari jabatannya. Dan di waktu yang sama ini juga, Viktor Yanukovych langsung pergi meninggalkan Ukraina. Pelengsaran ini menimbulkan konflik dalam pemerintahan sampai Ukraina terbagi jadi dua golongan. Ada yang pro-Uni Eropa dan juga ada yang pro-Rusia. Tidak berapa lama dari peristiwa ini, Rusia berhasil mengambil alih wilayah Crimea dan diklaim menjadi miliknya. Ngomong-ngomong, kalau soal Crimea nih, nah Crimea kan ini letaknya tuh di Laut Hitam ya. Laut Hitam ini punya sejarah panjang dari awal peralihan kekuasaan sampai sekarang ini. Gara-gara Crimea ini juga seringkali konflik antara Rusia dan Ukraina akhirnya bisa kampuh. Nah, asal-usulnya Crimea pernah jadi bagian dari Rusia. Namun, waktu Perang Dingin tahun 1954, Khrushchev sebagai sekretariat Soviet waktu itu memberikan Crimea ke Ukraina. Sampai tahun 2014, Rusia akhirnya mengerahkan pasukannya untuk menguasai Crimea, yang akhirnya makin kuat setelah warga Crimea menggelar referendum pemisahan diri dari Ukraina, yang juga diakui oleh Rusia dan dijadikan dasar untuk mengajakkan Crimea bergabung dengan Rusia. Di sisi lain, referendum ini dianggap ilegal sama Ukraina dan negara-negara barat. Kasus Crimea ini membuat konflik terbuka antara Rusia dan Ukraina ini.
mengakibatkan kurang lebih 14.000 orang meninggal dan melukai lebih dari 7.000 warga sipil. Konflik bersenjata ini juga membuat 1,5 juta warga Ukraina mengungsi. Nah, konflik ini sempat mereda, namun kedua pihak ini menyepakati gencatan senjata ini waktu September 2014. Namun, konflik tetap mewarnai hubungan Rusia dan Ukraina melalui pelanggaran gencatan senjata. Nah, di saat gencatan senjata itulah Ukraina meluncurkan misil dekat Crimea waktu 2016, dan begitu juga dengan Rusia menahan pelaut dan kapal-kapal Rusia pada Ukraina pada 2018. Masih soal Crimea, ada kejadian yang cukup menggelitik juga nih. Nah, pada Juni 2021, Rusia mengirimkan surat keberatan ke UEFA, Badan Sepak Bola Eropa, terkait apa yang disebutnya sebagai perangkat politis Ukraina di Euro 2020. Jadi, yang diprotes Rusia adalah penggunaan peta Ukraina yang dimana di dalamnya ada Crimea itu di jersey timnas Ukraina yang bakal dipakai untuk Euro 2020. Penggunaan slogan di bagian belakang jersey timnas Ukraina yang kalau diartikan kira-kira jayalah Ukraina, sama di bagian kerah yang kalau diartikan itu kira-kira jayalah para pahlawan kita. Nah, slogan-slogan itu cukup populer pada masa demokrasi penggulingan Viktor Yanukovych, mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia di 2014. Jadi, bisa dibilang media perlawanan Ukraina juga sampai ke seragam sepak bola timnas nasionalnya. Bahkan pada saat itu, pelatih timnas Ukraina, Andriy Shevchenko, mengaku tidak peduli dengan reaksi Rusia terhadap jersey baru skuad anak asuhnya. Baik, kita lanjut. Faktor geopolitik dan konflik Crimea ini menunjukkan potensi laten perseteruan Ukraina dengan Rusia. Padahal di satu sisi, Ukraina ini merupakan wilayah penting bagi Rusia. Pelabuhan Sevastopol milik Ukraina di Laut Hitam merupakan pangkalan bagi armada laut Rusia. Ukraina juga merupakan jalur penghubung pipa-pipa gas dan minyak Rusia ke Eropa yang melewati Ukraina. Pada tahun 2020, perusahaan perhubungan pipa-pipa gas dan minyak Rusia ke Eropa yang melewati Ukraina, yaitu Gazprom, memasok sekitar 177 juta meter kubik gas per harinya ke Ukraina. Selain itu, gas Rusia juga dikirimkan 193 juta meter kubik per hari ke Eropa dan 110 juta lainnya melalui jaringan pipa Belarus ke Eropa. Ada juga gas yang diadakan ke Turki melalui jaringan Blue Stream yang melintasi Laut Hitam. Lalu sebenarnya apa sih yang diincar Putin ini? Nah, Putin ini, Ukraina pada dasarnya merupakan bagian dari Rusia, baik secara budaya maupun historis. Vladimir Putin sendiri yang sekarang berusia 70 tahun ini berada di karir politiknya yang ingin berniat memoles citranya dan memperbaiki apa yang disebut dengan pecahan di abad ke-20, yaitu pecahnya Soviet. Nah, Ukraina ini, negara yang berpenduduk 44 juta ini sebelumnya tergabung dengan Uni Soviet dan berbagi perbatasan sepanjang 1.900 km dengan Rusia. Yang bisa meningkatkan kekuatan negara Rusia untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan Cina. Putin juga disinyalir berusaha meningkatkan dukungan nasionalis dalam negeri di tengah pandemi COVID yang berkecamuk dan perekonomian yang karut-marut. Pada 2021, Rusia juga dilanda demo anti-Putin terbesar dalam beberapa tahunnya oleh oposisi. Sementara itu, Rusia beralasan bahwa perempatan ratusan ribu pasukan di perbatasan merupakan ekspansi NATO ke arah timur, dan reaksi tersebut hubungannya dengan intensif dengan Ukraina dengan aliansi itu. Ukraina ini juga jadi titik bertemunya perebutan kekuatan antara NATO dan Rusia untuk mempertahankan pengaruh di kawasan tersebut. Rusia terus memperkuat armada militer persenjataannya. Pengarahan besar-besar militer Rusia ke perbatasan Ukraina adalah bagian dari eksistensi Rusia di halaman belakang rumahnya yang terancam ditarik pengaruhnya oleh NATO. Lalu, singkat cerita, setelah membuat negara barat tegang soal rumor invasi, Rusia secara terbuka menarik pasukannya dari perbatasan dekat Ukraina pada Selasa, 15 Februari 2022. Penarikan pasukan Rusia ini terjadi sehari sebelum Rusia digosipkan akan menyerang Ukraina di hari Rabunya. Pada ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus memanas dalam 2 bulan akhir tersebut. Rusia bahkan disebut
terus menumpuk pasukan dan alat tempur di perbatasan dekat Ukraina sambil melakukan berbagai latihan militer. Tidak lama setelah pengumuman penarikan pasukan, Presiden Vladimir Putin justru bilang kalau Rusia nggak mau perang dengan Ukraina. Alih-alih perang, Putin justru ingin mengajukan negosiasi dengan Ukraina. Pengerahan pasukan Rusia ke daerah perbatasan dekat Ukraina ini dinilai oleh para pengamat sebagai gimmick yang dilakukan Putin supaya situasinya bisa mengikuti kepentingan Rusia. Bahkan ada yang bilang kalau ini cuma gertakan Putin aja. Namun, hal itu langsung dibantah oleh Presiden Putin yang tiba-tiba mengumumkan Donetsk dan Luhansk, dua wilayah kontra pemerintahan Ukraina, sebagai negara merdeka. Dengan alasan menjaga perdamaian, Putin mendatangani dekret mengirim pasukan ke Ukraina. Kamis 24 Februari 2022, serangan benar dilakukan. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev. Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa keadaan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan tegas dan segera. Donbas, yaitu wilayah milisi pro-Rusia di Ukraina Timur, meminta bantuan kepada Rusia. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 51 bagian 7 Piagam PBB dengan sanksi Dewan Federasi dan sesuai dengan perjanjian persahabatan yang diratifikasi oleh Federal Musyawarah dan Gotong Royong dengan Donetsk dan Luhansk, saya putuskan untuk melakukan operasi militer khusus. Dan sampai sekarang, konflik Rusia dan Ukraina masih belum menemui adanya gencatan senjata. Kami harap konflik Rusia dan Ukraina dapat berakhir, karena konflik ini hanya menyengsarakan rakyat di kedua belah pihak. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.